Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufyan Hakim dari Universitas Sulawesi Barat, peserta Latsar CPNS gelombang 5 angkatan 13 golongan 3. Pada kesempatan ini saya akan membawakan video podcast monolog mengenai salah satu nilai dasar PNS yaitu adaptif. Bagaimana sebenarnya nilai adaptif itu? Mari simak penjelasan saya. Dalam pembahasan adaptif ada 3 submateri, yaitu mengapa adaptif, memahami adaptif, panduan perilaku adaptif, dan adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Submateri pertama yaitu mengapa adaptif. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintah, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Submateri kedua, memahami adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Kreativitas dan inovasi. Pada umumnya, istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikan satu sama lain. Selain karena saling beririsan yang cukup besar, kedua istilah ini memang secara konteks boleh jadi mempunyai hubungan kausal sebab akibat. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa adanya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Menginovasi sebuah barang atau proses akan memerlukan kemampuan kreatif untuk menciptakan inovasi. Inovasi pada tataran ide akan sulit terwujud jika kreativitas inovatornya tidak bekerja dengan baik. Namun demikian, dalam kenyataannya kehadiran inovasi juga tidak mutlak mensyaratkan adanya kreativitas. Submateri ketiga, panduan perilaku adaptif. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan, baik itu tujuan individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun atau mewujudkan individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Hadapi volatility dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Perilaku adaptif lembaga atau organisasi. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespons perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Organisasi adaptif sebagaimana yang disebutkan tadi tidak terlepas dari budaya adaptif. Budaya adaptif adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan. Lalu perilaku adaptif individual. Selain berlaku pada lembaga atau organisasi, perilaku adaptif juga berlaku dan dituntut terjadi pada individu. Individu atau sumber daya manusia yang adaptif dan terampil kian dibutuhkan di dunia kerja ataupun industri yang semakin kompetitif. Karenanya memiliki soft skill dan kualitas mumpuni pada spesifikasi bidang tertentu, serta mampu mentransformasikan teknologi menjadi produk nyata dengan nilai ekonomi tinggi menjadi syarat SDM unggul tersebut. Submateri terakhir, adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Tantangan utama saat ini bukanlah teknis, melainkan adaptif. Masalah teknis itu mudah diidentifikasi, didefinisikan dengan baik dan dapat diselesaikan dengan menerapkan solusi terkenal atau pengetahuan dari para ahli. Sebaliknya, tantangan adaptif sulit untuk didefinisikan, tidak memiliki solusi yang diketahui atau jelas, dan membutuhkan ide-ide baru untuk membawa perubahan di banyak tempat. Pemerintahan yang adaptif. Pemerintahan adaptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi. Bentuk pemerintahan ini juga menyediakan pendekatan kolaboratif fleksibel berbasis pembelajaran untuk mengelola ekosistem yang disebut sebagai pengelolaan bersama adaptif. Sistem sosial ekologis selama periode perubahan mendadak atau krisis dan menyelidiki sumber sosial pembaruan reorganisasi.
Tata kelola semacam itu menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi. Sistem pemerintahan adaptif sering mengatur diri sendiri sebagai jejaring sosial dengan tim dan kelompok aktor yang memanfaatkan berbagai sistem pengetahuan dan pengalaman untuk pengembangan pemahaman kebijakan bersama. Pemerintah dalam pusaran perubahan yang dinamis. Pencapaian atau kinerja organisasi saat ini bukanlah jaminan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Lingkungan yang terus berubah dan penuh ketidakpastian. Bahkan jika seperangkat prinsip yang dipilih awal, kebijakan dan praktik yang baik, efisiensi dan tata kelola statis akhirnya akan menyebabkan stagnansi dan pembusukan. Tidak ada sejumlah perencanaan yang dilakukan hati-hati dapat memastikan pemerintah memiliki relevansi yang berkelanjutan dan efektif jika tidak ada kapasitas kelembagaan yang cukup untuk belajar, inovasi, dan perubahan dalam menghadapi tantangan yang selalu baru dalam kondisi yang fluktuatif dan lingkungan global yang tidak terduga. Organisasi pemerintah tidak dijamin mampu menghadapi seluruh perubahan yang terjadi sangat cepat dan dinamis di sekitarnya, kecuali dirinya pun harus ikut serta bergerak dinamis. Kata kunci yang digunakan adalah organisasi pemerintah yang selalu belajar atau learning organization, inovasi dan perubahan itu sendiri. Pemerintah sebagai organisasi yang tangguh. Di masa lalu seruan untuk ketahanan atau ketangguhan adalah undangan tersirat namun persuasif untuk transformasi bebas dari krisis yang melanda. Di dunia baru ini, ketahanan akan kembali berarti kapasitas untuk bertahan dalam jangka panjang. Tidak hanya kesulitannya, tetapi lebih dari itu yang penting juga adalah godaan untuk bertindak demi keuntungan jangka pendek. Sekian Learning Journal berupa podcast monolog mengenai adaptif. Terima kasih sudah mengikuti video hingga akhir. Sampai jumpa di materi nilai-nilai dasar PNS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.